Hai, 大家好，我是黄老师. Hari ini Lause akan menjelaskan salah satu grammar yang cukup sering kita pelajari, ya, penggunaan kata te, ya, yang seperti kita ketahui te itu memiliki beberapa kegunaan dan setiap hansenya itu berbeda, ya, maknanya. Te yang paling sering kita lihat adalah te yang menandakan kepemilikan. Contoh, 我的妈妈 ya, 我的爸爸 mama saya, papa saya, 我的书包 tas saya, ya, 我的老师 guru saya, 我的朋友 teman saya, 我的手机 HP saya, ya. Nah, hari ini Lausa akan menjelaskan sebenarnya itu te itu ada 3 yang cukup sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, te-nya apa saja? Yuk, Lausa jelaskan. Kita lihat di video berikut ini. Oke, penggunaan kata te di sini ada 3 ya, yaitu perbedaan dari kata te, dan te. 3 ini sama-sama dibaca dengan kata te, ya, tapi kegunaannya itu sangat berbeda. Ya, apa saja? Ya, mari kita lihat. Oke, te yang pertama yang paling sering kita lihat adalah te yang ini, yang biasa kita sebut dengan kata pai sao te. Ya, selain digunakan untuk menyatakan kepemilikan suatu objek, dan juga bisa digunakan untuk mendeskripsikan suatu orang ataupun benda, tempat ataupun hal. Ya, oke. Dalam bahasa Indonesia biasanya kita artikan dengan kata yang, ya. Oke, lalu kita lanjut ke te yang kedua, yaitu yang dikenal dengan kata suang ren te. Ya, umumnya dipakai bersama dengan suatu aksi atau tindakan untuk memperjelas hasil dari aksi tersebut. Ya, kalau bahasa Indonesia itu biasa kita artikan dengan kata titik-titiknya, ya. Lalu te yang terakhir yang cukup sering kita temukan adalah tu ye te, ya. Tu ye te ini biasa menunjukkan suatu ungkapan emosi, perasaan ataupun tingkatan dalam melakukan suatu hal. Nah, di bahasa Indonesia itu biasa sering kita padankan dengan kata dengan, ya. Oke, lalu kegunaan ketiga te ini bagaimana sih, Lause? Ya, mari kita lihat ya, yang berikutnya. Oke, rumus-rumusnya. Oke, rumus untuk te yang pertama itu biasa ada mendeskripsikannya, bisa subjek menggunakan lalu dengan objek noun, ya. Lalu te yang kedua adalah verb, jadi otomatis di depan adalah kata kerja dan di belakangnya ini adalah kata sifatnya dari kata kerjanya di depan sini, ya. Lalu te yang ketiga yang terakhir adalah kebalikannya. Jadi mendeskripsikan dulu kata sifatnya terlebih dahulu, baru kita tambahkan kata kerja di belakangnya, ya. Oke, tanpa lama-lama kita coba lihat contoh kalimatnya ya untuk setiap te ini. Oke, te yang pertama ini menandakan kepemilikan. Oke, yang pertama, 白色的兔子, ya, kelinci yang berwarna putih, ya. Jadi sini adalah 白色的兔子, kelinci yang berwarna putih. Nah, jadi otomatis warna putih ini ada di kelincinya, ya, kelincinya. Oke, lanjut yang kedua, 生病的猫, ya, 生病的猫. Oke, ini 生病 artinya sakit, mau ini adalah kucing, di sini adalah noun-nya, ya, adalah kucing yang sakit. Ya, lalu berikutnya, 想要的衣服, ya, 想要的衣服, ya, baju yang diinginkan. Ya, di sini 想要 diinginkan, 衣服 itu baju, ya. Lalu berikutnya adalah 迟到的学生, 迟到的学生, 迟到 itu terlambat atau telat, lalu di sini adalah siswa atau murid, ya. Jadi siswa yang terlambat. Lalu yang terakhir, 洗好的盘子, ya, 洗好的盘子, piring yang sudah dicuci, ya. Jadi otomatis untuk te yang ini harus wajib ada kata noun-nya di sini, ya. Di depannya ini bisa kata subjek, kata sifat ataupun verb, tapi yang pasti salah satunya adalah noun. Jika di depannya subjek, belakangnya itu bisa objek. Tapi kalau depannya kata sifat atau kata kerja, yang belakangnya pasti noun dia, ya. Jadi tidak mungkin ada kata sifat ataupun kata kerja yang digabungkan, ya. Jika ada seperti itu berarti te-nya itu berubah, tidak menggunakan te ini lagi, ya. Oke, kita lanjut ke te yang berikutnya. Oke, 双人 te yang tadi Lause bilang di sini menjelaskan
Kata kerja terlebih dahulu, baru kata sifatnya. Contohnya apa? Mari kita lihat. Yang pertama, 画的不错. Ya, 画的不错. 画 menggambar, 不错 lumayan bagus, cukup baik. Ya, oke. Jadi gambarnya ini lumayan. Di sini adalah kata sifatnya dari gambar tersebut. Oke. Yang kedua, 唱的不好听. Ya, 唱的不好听. Nyanyiannya tidak enak didengar. Ya, berarti di sini adalah nyanyian kata kerja tidak enak didengar adalah kata sifatnya. Ya. Lalu berikutnya yang ketiga, 说的真好听. 说的真好听. Ya, bicaranya sangat enak didengar. Ya, bicaranya sungguh enak didengar. Jadi 说 kata kerja, enak didengar itu adalah kata sifatnya. Next berikutnya, 看得很认真. 看得很认真. Ya, lihatnya sangat serius ya, atau menontonnya dengan sangat serius. Ya, kan melihat atau menonton itu kata kerjanya, 很认真 sangat serius itu adalah kata sifatnya. Lalu yang terakhir, 喝的太多了. 喝的太多了. 喝artinya minum, 太多了 terlalu banyak. Ya, di sini minumnya terlalu banyak atau sangat banyak. Ya, ini 喝 adalah kata kerja, 太多了 itu adalah kata sifatnya. Ya, jadi untuk menggunakan te ini diwajibkan depannya itu adalah kata kerja dan di belakangnya adalah kata sifatnya. Ya. Nah, Lose, bagaimana kalau kebalikannya? Ya, di depannya adalah kata sifat, di belakangnya adalah kata kerja. Te-nya itu akan berubah menjadi ya yang tadi kita pelajari, tu ye te. Ya, di depannya ini adalah kata sifat, di belakangnya ini adalah kata kerja. Ya, di sini kalian tidak akan menemukan yang namanya subjek ataupun noun. Ya, karena kalau ada subjek atau noun itu menggunakan te yang pertama tadi. Ya, pai sao te, kepemilikan. Oke, kita lanjut. Te yang ini, bagaimana cara membuat kalimatnya? Biasanya itu kita akan menuliskan kata sifat dulu lalu kata kerjanya. Contohnya, oke, 专心的看书. Ya, 专心的看书. Ya, membacanya dengan sangat serius. Ya, ataupun konsentrasi. Membaca buku dengan fokus atau konsentrasi. Ya, jadi di sini adalah kata sifatnya, lalu sini adalah kata kerjanya. Tadi di awal sudah lo jelaskan. Di tu ye te ini bisa diartikan dengan kata dengan dalam bahasa Indonesia. Oke? Kita lanjut. Man man te shuo. Man man te shuo. Man man itu artinya pelan-pelan, shuo artinya berbicara. Jadi artinya berbicara dengan pelan-pelan. Oke? Next berikutnya. Fang xin de zuo. Fang xin de zuo. Ya, melakukannya dengan sungguh hati. Ya, atau tenang. Ya, ya melakukannya dengan tenang. Di sini fang xin tenang. Ya, tanpa khawatir. Lalu zuo melakukan. Di sini kata kerjanya. Oke? Next berikutnya. Anjing de shi. Anjing de shi. Makan dengan tenang atau diam. Ya, anjing artinya diam atau tenang. Shi itu makan. Ya, kata sifat lalu kata kerja di sini. Ya. Oke, next yang terakhir. Ya, 耐心的解释. 耐心的解释. Ya. Di sini adalah sabar. Ya, lalu di sini adalah menjelaskan. Jadi di sini artinya adalah menjelaskan dengan sabar. Oke? Jadi di sini adalah semua di sini depannya ini adalah kata sifat, lalu di belakangnya semua ini adalah kata kerja. Oke? Baik, itu yang tadi lo sudah jelaskan. Ada 3 kegunaan kata te yang berbeda-beda. Tadi yang pertama adalah pai sao te. Ya, itu menandakan kepemilikan. Di sini pasti sudah ada subjek ataupun noun. Ya. Lalu yang kedua adalah te shuang ren te. Ya, shuang ren te itu adalah yang di depannya itu kata kerja, lalu di belakangnya itu adalah kata sifat. Ya. Lalu yang ketiga adalah tu ye te yang terakhir, yaitu kata sifatnya dulu baru kita tambahkan dengan kata kerjanya. Ya, jadi itu adalah kebalikannya. Jadi hati-hati ya anak-anak ya, jangan sampai salah menggunakan kata te. Ya, te di sini ada 3 yang sudah lo jelaskan. Ya, sebenarnya ada beberapa kata te lagi, tapi 3 ini yang paling sering kita lihat di buku-buku ataupun paling sering yang kalian akan lihat di drama-drama Cina. Ya, dan semoga materi ini
video pembelajaran ini bisa menambah wawasan kalian dan kalian tahu bagaimana cara menggunakan ketiga te ini. Oke, itu aja salam dari Lause. 谢谢大家。